Pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dan Bintan ke Kepulauan Riau akan mulai dibangun pada 2022 atau akhir 2021. Pembangunan jembatan yang merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo ini memakan biaya investasi 8,62 triliun rupiah. Pengerjaan proyek jembatan terpanjang di Indonesia ini dikerjakan dengan skema pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, sudah menyiapkan prakualifikasi tender pada bulan ini. Pembangunan jembatan Batam-Bintan masuk dalam Major Proyek Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, tahun 2020 sampai tahun 2024, yang diperkirakan membentang 14,75 km. Lokasi jembatan sudah ditetapkan yaitu di kawasan Kabil, Tanjung Sauh yang menjadi landing point. Bagian kedua Tanjung Sauh, Pulau Buarua, bagian ketiga Pulau Buau, Kabupaten Bintan. Pemerintah Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk melanjutkan penguatan kerjasama ekonomi bilateral antar kedua negara. Komitmen ini kembali ditegaskan dalam pertemuan antar petinggi kedua negara yang digelar secara virtual pada Jumat tanggal 12 Maret tahun 2021. Salah satunya soal pembahasan proyek jembatan Batam-Bintan atau Babin. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Deputi Perdana Menteri Singapura Heng Swee Keat, Duta Besar Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar dan Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo. Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga mengapresiasi komitmen investasi Singapura ke Indonesia. Pada tahun lalu, investasi Singapura mencapai 9,8 miliar US dollar, meningkat 34% jika dibandingkan besaran investasi Singapura pada tahun 2019. Investasi Singapura pada tahun lalu mencapai rekor tertinggi dalam 6 tahun terakhir, dan ini menunjukkan hubungan yang sangat baik antara kedua negara. Secara garis besar, pertemuan bilateral tersebut membahas 3 jembatan, yang diharapkan dapat mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura, sekaligus memperkokoh eksistensi kedua negara di kawasan ASEAN dan internasional. Ketiga jembatan dimaksud adalah jembatan digital, jembatan infrastruktur, dan jembatan travel bubble. Pertama, jembatan digital Indonesia dan Singapura diharapkan dapat terwujud dengan keberadaan Batam sebagai pusat pengembangan data center dan pusat pengembangan industri digital di Indonesia. Pada tanggal 2 Maret tahun 2021 yang lalu, telah diresmikan kawasan ekonomi khusus atau KE Nongsa Digital Park di Batam. KE Nongsa Digital Park diharapkan akan menjadi entry point bagi perusahaan teknologi informasi internasional dari Singapura dan mancanegara. Menko Airlangga menerangkan, KE Nongsa Digital Park ini diharapkan dapat menghemat devisa negara dalam bisnis digital hingga 20-30 triliun rupiah per tahun, dengan kontribusi terbesar dari sektor data center dan pendidikan internasional. Selain itu, Singapura dan Indonesia juga akan mengutamakan kerjasama pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) berbasis teknologi informasi. Kedua, jembatan infrastruktur akan dimulai dengan pembangunan jembatan Batam-Bintan atau jembatan Babin sepanjang 6,4 km pada tahun 2022. Jembatan ini akan menjadi salah satu jembatan terpanjang di Indonesia. Nantinya, jembatan Batam-Bintan ini akan memiliki row jalan 100 meter dan dibagi dalam 3 trase, yaitu trase Pulau Batam, trase Pulau Tanjung Sauh dan trase Pulau Bintan. Keberadaan jembatan ini akan memudahkan pelaku usaha di Bintan untuk mengirimkan produk pertaniannya ke Batam untuk selanjutnya diekspor ke Singapura atau ke negara lain. Pembangunan jembatan Batam-Bintan ini diharapkan akan meningkatkan konektivitas dari Bintan dan Batam ke Singapura dan sebaliknya. Ketiga, jembatan travel bubble sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19. Travel bubble bagian dari upaya memulihkan sektor pariwisata. Bintan merupakan salah satu tujuan destinasi pariwisata Singapura di Indonesia. Terkait hal ini, Indonesia dan Singapura sepakat untuk membentuk tim membahas kemungkinan dilakukannya travel bubble antara Singapura dan Indonesia. Dimulai dengan disepakatinya travel arrangement antara Singapura dengan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun.
Dengan adanya travel arrangement ini, para pebisnis dan turis dimungkinkan untuk bepergian secara bebas dari kawasan BBK, Singapura dan sebaliknya, tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Seperti arahan Presiden Joko Widodo, di masa sulit seperti saat ini, negara ASEAN harus terus menunjukkan soliditasnya dengan berkolaborasi dan saling membantu. Termasuk di dalamnya adalah meningkatkan kerjasama di bidang pariwisata. Tim kerja untuk penerapan travel bubble akan melibatkan kementerian, lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kesehatan, dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Airlangga menerangkan, pembentukan tim kerja ini disambut baik oleh Deputi Perdana Menteri Singapura Heng Swee Keat, di mana duta besar masing-masing negara akan turut berkoordinasi dalam tim kerja tersebut. Selain pembahasan 3 jembatan, pertemuan tersebut juga membahas sejumlah isu strategis lain, di antaranya, 1. Upaya penanganan dan pengendalian COVID-19 di masing-masing negara, serta kemungkinan kerjasama riset dalam hal pengembangan vaksin terutama untuk mengantisipasi kemungkinan mutasi virus COVID-19. 2. Kerjasama kolaboratif dalam menarik investor di industri hilir sektor pertambangan di antaranya aluminium, tembaga dan emas. Deputi Perdana Menteri Singapura Heng Swee Keat menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen pemerintah Indonesia untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat dan menarik investasi dari dalam maupun luar negeri melalui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Heng Swee menyatakan komitmennya untuk mendatangkan lebih banyak investasi Singapura di Indonesia khususnya dalam bentuk Foreign Direct Investment atau FDI. Sehingga, jenis investasi yang masuk lebih berkualitas dan berkesinambungan.